Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Husaina akan menjelaskan model pembelajaran High Scoop. Pendidikan anak usia dini atau yang sering dikenal dengan istilah PAUD di Indonesia telah berkembang dengan baik hingga saat ini. Pada umumnya, PAUD menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Namun, di kota-kota besar, terdapat berbagai PAUD yang menggunakan perpaduan dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan kurikulum yang memiliki ciri khas dari masing-masing sekolah, sesuai dengan visi, misi, tujuan tiap sekolah. Beberapa model pembelajaran anak usia dini menurut Morrison 2012 diantaranya High Scoop, Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, dan Star. Anak usia dini merupakan usia emas atau sering kita dengar dengan sebutan Golden Age, di mana pada usia ini perkembangan anak dapat dioptimalkan secara maksimal. Hal ini menjadi sebab banyaknya orang tua dan guru coba memberikan anak pengalaman belajar melalui kegiatan bermain atau pembelajaran akademik. Program High Scoop merupakan salah satu contoh implementasi model pembelajaran yang ada di PAUD menurut Nur Baedah dan Amal 2017. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap keberadaan anak pada tahap perkembangan tersebut, maka dikembangkannya kurikulum dengan pendekatan High Scoop. Tujuan jangka panjang dari proyek High Scoop ini yaitu: yang pertama, kemampuan anak dengan menggunakan berbagai macam kegiatan seni dan gerak. Yang kedua, pengetahuan anak tentang objek berdasarkan konsep pendidikan, kemampuan berbicara, dramatisasi, dan kemampuan grafikal yang direpresentasikan melalui pengalaman dan mengkomunikasikan pengalaman mereka terhadap sesama teman atau orang dewasa. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukan sesuatu, dan merancang penggunaan waktu dan energi mereka. Yang terakhir, kemampuan anak untuk menetapkan perolehan pemikiran baru mereka dalam jangkauan yang luas dan natural berdasarkan situasi dan dengan menggunakan berbagai macam material. Pengalaman kunci yang ditekankan pada pendekatan High Scoop antara lain: yang pertama, yaitu pembelajaran aktif, di mana anak diwajibkan untuk memulai dan menyampaikan tugas-tugas mereka sendiri di kelas. Elemen dasar kegiatan anak pada kurikulum High Scoop adalah planning time, untuk menentukan apa yang ingin dilakukan anak, dengan guru menanyakan langsung pada anak secara individu. Yang kedua, memberdayakan orang tua dengan melibatkan mereka dalam hubungan yang berkelanjutan sebagai mitra penuh dengan guru dalam mendukung perkembangan anak-anak mereka. Yang ketiga, memberdayakan guru dengan memberi mereka contoh efektif yang didukung oleh pelatihan dan pengawasan yang sistematis, beserta perangkat pengamatan untuk menilai perkembangan anak-anak. Program High Scoop memiliki perencanaan kegiatan yang sama untuk setiap hari, menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk orang dewasa dan anak. Rangkaian kegiatan disusun dalam siklus kegiatan inti High Scoop, yaitu perencanaan, tindakan, review, atau plan, do, review. Pada setiap harinya memberikan kebebasan kepada anak untuk mempertimbangkan minatnya, membuat rencana, mengikuti kehendaknya, dan menggambarkan pengalamannya. Kurikulum High Scoop membantu anak-anak prasekolah menjadi lebih bebas dan mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar yang percaya diri. Dalam pembelajaran High Scoop, anak-anak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan berbagai alat permainan yang ada. Orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran dan gagasan-gagasan yang muncul. Diharapkan anak akan memperoleh sejumlah pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan. Hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan kurikulum High Scoop antara lain: yang pertama, belajar aktif. Pengalaman pembelajaran aktif akan membantu anak membangun pengetahuan mereka seperti belajar konsep, membentuk gagasan, menciptakan simbol, memecahkan masalah, dan abstraksi mereka sendiri. Yang kedua, interaksi anak dengan orang dewasa. Orang dewasa berinteraksi dengan anak dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana setiap anak berpikir dan memecahkan masalahnya. Orang dewasa juga mendukung motivasi dari dalam diri anak selama pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan menata ruang kelas dalam 5 atau lebih pusat minat. Pusat minat ini menjadi area-area yang ditandai dengan nama sederhana, sehingga dapat memberikan pengertian kepada anak, seperti area buku atau area rumah.
dan didefinisikan secara jelas. Model pembelajaran anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda. Ini dimaksudkan agar suatu pendidikan bisa menyesuaikan dengan fasilitas dan sarana yang dimiliki. Model pembelajaran high scope terkenal dengan urutan proses pembelajarannya, yaitu plan, do, review, di mana ada perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Metode pembelajaran ini merujuk pada anak. Guru hanya sebagai fasilitator saja di dalam kelas. Anak-anak yang banyak beraktivitas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.